Kami sayang padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahun misbahus suduri ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. حبيبي محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Jalankan dong kamera. Ayo ibu, cepet. Kelihatan.
juga berhasil berantakan, belum diberes-beres ya. Ngapain? Banyak pilih Pak. Mas, ini 2 lagi ya? Udah penuh belum? Lagi ke sini. Jadi Mas dalam wilayah Mas Muah ini. Jadi Mas Muah yang megang kendali. Nakut-nakutin ini. Persiapan berangkat ke negara. Akan berangkat ke Masjid Kuba. Halo. Tumen, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Seger, seger. Ya. Teteh mana? Oh iya. Udah. Itu di bis? Udah di bis belum? Udah di bis belum? Belum ke bus aku. Hah? Oh belum ke sana. 2 kilo 15 kami beritakan ibu-ibu forma Medina Supaya khususnya itu nggak nyari. yang sholat kami beritakan Iya. Haji. Dapat nggak? Dapat. kampanye Medina khususnya kami beritakan agama di Muhammad Agak dapat itu. banyak Ya orangnya aja lah. Orangnya aja. Ada backgroundnya. Ada backgroundnya banyak. Udah. Dari si ini emaknya.
Lagi di mana sini, Ma? Uhud. Uhud itu apa, Ma? Masbud. Anak Mahmud. Wais, Masbud. Mahmud. Namanya Mahmud. Mahmud. Abang Mahmud. Laut. Bahar. اسمه هذا مويه زين مويه بطل واحد سيارة سوي يلا يلا Ayah ketinginan. Nah, itu di sini mobil si Jamak. Ayah, ya. Ya, di sana. Muter ke sini. Ini tinggi kali mah ini mah.
Jangan ucing-ucingan ada. Iya. Kurang jam 1. Halo, assalamualaikum. Awas, itunya dulunya. Mami ikut ke sini. Bagi. Penonton sendirian. Pulang malam. Ada penguin. Busnya itu di mana? Nanti bisnya dites. Ahli hisab tidak merokok, alhamdulillah. Biasa diingetin gitu. Nih ayah kedinginan. Waduh. Ya. Waduh, udah batuk masih merokok. Terus rokok. Wah, sedap. Makanya apa? Ya ada kan orang kalau udah keluar dikebut-kebut. Mas Adi ini menghalangi pemandangan kita. Ini lagi burung unta kan, nggak mau diam. Nah, kan, burung unta. Burung unta kedinginan. Itu kerudungnya bau 25 negara tuh. Terus Magadir. Aku di kita juga pengajian juga Magadir. Satu marhaban. Waduh. Enak, nggak boleh kalau ngebut. Ayah, Ya. bilang sama Yasa. Biasa, ayo ikut Aki.
Saya ikut Aki. Itu burung unta nggak mau diam. Penguin. Ini penguin. Ini penguin. Ini penguin. Pak Dato, tangan lagi dong. Kalau udah gerak begini banget. Wah, lagi action. Pak Iskandar. Ibu ya demonstrasikan keadaan mobil nanjak gitu. Tertarik kalau kita biarkan sampai 140 km per jam. Kalau tadi yang saya tunggangi memundurkan bisa jalan sendiri. Jadi konon saya pernah bawa orang LIPI, katanya keajaiban dunia adalah titik sentral gravitasi bumi ya, termasuk di daerah ini. Mudah-mudahan nggak jadi tidak sampai terjadi, karena tahun ini mungkin ibu dan bapak terakhir jemaah haji yang bisa mengunjungi tempat ini, karena mau dieksploitasi di bawah ada minyak, mereka emas nggak ngerti lah apa ya, karena itu nanti jadi takut askari, artinya jadi daerah militer sulit juga apa militer, dan mungkin jemaah haji tahun depan tidak bisa ke sini. Alhamdulillah ibu, jadi saya kebetulan hari ini ya kita takdirkan atau dikasih Mukanya. saya juga informasikan ke ibu-ibu ada 3 keajaiban dunia yang terjadi 2-3 tahun ini di Saudi Arabia. Kesatu ini, kedua ibu di Jumrah kok salah sapi arbana jam. Bukan diperlebar kiri kanan ya. Ya kalau bapak 4-5 tahun yang lalu pernah hajian itu gunung batu hanya beberapa meter ke tempat jumroh. Di sekarang di Diamond dibom dihancurin, ternyata di dalam batu yang sangat kuat dan sangat besar itu terdapat masjid. Allahu Akbar. Ya, sayang kemarin saya mungkin kalau sosial maaf nih para karom, setiap hari saya asosiasi di Bandung belum sampai ke situ ya, kebetulan tahun ini. Kemudian ya itu masih di dalam batu di Jumroh Aqobah dekat Albek gitu kan. Ya di Albek. Ketiganya ibu ada salat masjid, apa konon masjid itu mau dibongkar atau mau direhabilitasi atau mau dipindahkan, mungkin pemeluknya atau makhluk yang meninggal di situ tidak ridho dan terjadi keajaiban dunia ini ibu, sajadah bisa sembahyang ibu ya. Oh, sembahyang sejadah sendiri. Allahu Akbar. Ini suara gaib ya bu ya. Ya betul. oh sajadah sholat. Di mana itu Pak? Di daerah Madinah juga persis mana ya. Boleh nanti saya silahkan Bluetooth. Jadi untuk oleh-oleh sama ke tanah air ya. Jadi Satu-satu sebenarnya. masjid yang di dalam batu dan sejadah sembahyang di dalam Masjid masjid. apa ini Pak Haji? Itu saya sendiri belum pernah itu ya. Cuma itu lah geger juga yang menggegerkan dunia ya. Sujud, Sajadah. sholat. Waktu Arafah tahun kemarin itu ada yang film, jadi awan tuh berbentuk huruf Al-Lafat Allah turun ke bawah, saya lihat ada. Jadi berbentuk lagi. Tahun kemarin Saksikan ke para ulama sampai dia nggak percaya kalau itu sihir. Haji apa Pak Haji? Pada bicara, kalau kamu perbuatan sihir berhentilah, dan ternyata tidak berhenti sampai terakhir sejadah itu terakhir sampai sembahyang ya. Alhamdulillah, subhanallah. Dan suaranya itu suara gaib dari mana? Itu bukan manusia bu. Ya, Ada juga nggak tahu ya, itu gaib. Sejadah itu tapi suara ada. 6600. Kita berhenti ditanyakan ini, ya bu. Kita itu yang ada orang udah. Kita coba. Sini udah. Iya, sebentar. Oh sudah hal ala kita ya, sedih. Sebentar saya, ibu sebelah magnetnya. Ya.
Ini tanpa gas ini. Kita kencang 140 km per jam. Kita di dalam bis. Ini sih lepas sih Kita belum di apa-apa. dalam bis. Malah direm dikit Setirnya ya. lepas, direm sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa ya? Allahu Akbar. Ada lagi FM ya? Ya, ada itu FM. Ya. Allahu Akbar. Ada FM nya. Kencang berapa kilometer per jam ini ya? Ini udah di atas 100 tuh ya. Ya Allah, di atas 100 ini tanpa digas. Langsung gagal leban lu. Iya. Ya. Di daerah Madinah persisnya belah mana saya juga belum apa, melihat langsung ke tempatnya yang terang. Masjid itu mungkin mau dibongkar atau dipindahkan yang menghuni masjid itu gitu ya. Makanya terjadilah keajaiban ini sampai sekarang dibiarkan. Kalau yang di mana loh siapa tahu bapak dan ibu pernah gitu terpajak ya, ada undangan dari Allah itu yang di Mina dekat Pelabuhan yang terlalu di Magelang gitu. Sangat kira sekali kita lihat. Pembangunnya kan sangat patah-patah seluruh kota Madinah. Dan di tahun kemudian di bidang kemudian dari tempat pembuangan Masjidil Haram di ya, ini jelas sekali ya Istana Raja Saudi. Dan kita juga nanti di bawahnya. Dan persis di bawah bukit Istana Kerajaan, ibu-ibu, bapak-bapak, di situ terdapat percetakan Al-Quran yang tidak mau tuju, dan di sebelahnya pasukan baret merah pengawal kerajaan. Jadi di situlah Al-Askari, kalau orang bilang apa di Madani, pasukan kerajaan mengamankan pabrik Al-Quran, dan memang dan dua titik ya yang dilakukannya adalah menyelamatkan keluarga raja dan untuk mengamankan juga percetakan Al-Quran. Madinah itu yang juga ada Jamiah Thayyibah persis di sebelah kiri kita jalan ini ya Pak. Sama kuliah di kita juga itu bedanya, kalau di kita kuliah bayar, di sini kuliah gratis alias digaji. Mahasiswa seluruh jurusan apapun jurusannya 1.000 real per orang. Uang saku. Uang saku, buku gratis, lain sebagainya gratis. Jadi di sini untuk pendidikan besar sekali Raja Saudi. Dan kurang keluar kalau ada pegawai konsultan atau konsultan hanya sebatas SMA gratis kuliah, baru tidak keluar balik ke atau yang swasta juga bayar, ada yang bayar. Di sini serba gratis, jalan tol gratis, pajak gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, ya, kembali ke negeri kita. Di sana di Indonesia segala bayar, jalan tol bayar, mau buang air kecil bayar, apa MSC umum bayar. Siapa tahu ketawa juga tahun depan dibayar Bu. Nah, ini sudah mau masuk area percetakan Al-Quran. Itu di belakangnya ada belah kanan Mashab Al-Madinah Al-Nabawiyah. Memang percetakan melimpah ini ya. Silakan ibu nanti turun. Kalau ada yang mau pipis di sebelah satpam di belakangnya ada toilet ya. Sedikit ngantri ya, kebetulan ini nggak terlalu banyak di masjid ya. Sampai
sini ada pertanyaan tentang koper dan Jadi kalau ini Pak Is, kalau tas koper ya, tinggal masukkan ke dus bisa. kalau kata saya insya Allah bisa. Ya, kalau yang bawa ransel itu bisa. Asal jatahnya satu aja, jangan banyak aja. Ya, asal jatuh satu orang jatahnya itu aja. Satu orang tapi membuat perhubungan. Jadi kita pastikan aja kalau di ransel ini tidak boleh, Ya, kalau boleh kita boleh. pastikan bahwa untuk ransel ataupun bus isinya nggak ada yang jam-jam. Ya, ransel atau yang jatahnya bergerak tidak boleh ada yang jam-jam. Pastikan. Ya. Itu juga nasib-nasiban. Ya, sampaikan kepada yang tadi kalau yang tetap bertahan tidak boleh jangan sampai merugikan. Tahu tas wanita? Kenapa? Tas wanita. Jadi ulangi lagi ya. Untuk yang tentengan. Nah, ada pun yang 15 ya, dikumpulin baru, nanti kan bertaruh. Kumpulin baru, Kan bae ke Cinogo urang kirim ka Garut. Di Zoom ya. Udah bujur di Zoom. Kalau yang nggak nambah nggak ini ya? Nggak. Mana orang Garut? Kalau ransel Ada ada beres ya. Maju aja tuh. Dah. Nih hotel Al Thaibah. Waktu haji pertama mama pergi ke sini. Pas depan Nabawi. Ini Taman Bayat. Duduk di sini tuh kalau ada seorang pemuka agama dibayarnya di sini. Ayah mau dibayar jadi alim ulama. Ya shopping. Bayarnya di mananya? Ada di Lima empat paling kecil 54. Bisa 54. Iya. Bisa sini. 54. Ibu. Satu 50.
cakep kok. Terus Artis kita lagi jalan-jalan menuju pengajian ya ke Hotel Yoya. Belakang ayah ini gunung batu yang mau dihancurin, kayaknya nanti jadi hotel nih. Insya Allah kita balik ke sini lagi, di sini udah jadi hotel nih. Sekarang masih batu. Bapak Ibu Haji dan Hajah yang budiman, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya. Rasa meninggalkan tanah haram, betul nggak? Ibadah-ibadah kesehatan kita, betul nggak? Ya, senangnya ya, karena kita memang kan nyaman lingkungan cuaca seperti ini, betul ya? Ya. Tetapi Bapak Ibu yang budiman, mudah-mudahan Bapak Ibu selama melaksanakan 40 kali sholat di Al-Haram ini, Allah karuniakan kenikmatan buat kita semuanya, ya. Karena rasanya hari demi hari harus semakin, hati ini makin tenang. Dengan sholat kita semakin nyaman, semakin tentram. Itulah bukti Allah akan karuniakan kepada orang-orang terpilih, ya, ketika hatinya sudah khusyuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang budiman, kalau ingin mengetahui siapa orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan sholatnya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Kalaupun ibadahnya khusyuk akan diterima oleh Allah, dampak di dunia pun akan kelihatan. Di antaranya, sholat itu mengajarkan satu tentang kebersihan, betul nggak? Sebelum sholat kita apa dulu Pak Ibu? Wudhu ya. Wudhu artinya mengajarkan tentang kebersihan. Jadi tolong ke diri, lingkungan nanti lingkungan dari sini itu harus kita evaluasi. Semuanya ya. Kedua, mengajarkan kedisiplinan. Ini Ustadz Wahab. Ustadz Wahab, bentar lagi kita pulang ya. Mudah-mudahan lancar, selamat hajinya haji yang mabrur. Amin, alhamdulillah. Doanya diterima Allah SWT. Amin. Dan diundang kembali ke tanah Amin. suci ya. Amin. Amin. Dengan saya April nanti ya.
1, 2, 3. Usman. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Umar. Berhasil? Ya? Baik. Cantiknya kelihatan. Cantiknya Putri jangan lama-lama. Lama Aceh. Makan. Bu, jadi minta bu. Ini yang ketawanya enak nih. Yang ketawanya enak. Baik. Jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang menyakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak dia terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi, ya Ilahi, curahkan rahmat dan kasih-Mu, rahmat dan kasih-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi, ya Ilahi, curahkan rahmat dan kasih-Mu, rahmat dan kasih-Mu. Ya Allah, dengarlah pintaku, kabulkan doa harapanku, berikanlah petunjuk-Mu, penuhi hasrat kerinduanku, hasrat kerinduanku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi, ya Ilahi, curahkan rahmat dan kasih-Mu, rahmat dan kasih-Mu. مثل آدات الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال. عمري ناقص
في كل يوم وذنبي زائد كيف Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Dek, tisu tolong buat tutup ini. Apa namanya? Katanya kan napak bulan. Nah, dari Musdalifah ke Arafah itu 9 kilo, di total 21 kilo. Itu hanya menjelang tinggal 3 kilo lagi, itu saya mulai kuat. Dengan kaki mulai kram, mulai di situ saya mulai refresh, saya mau mulai 3 kilo. Saya lihat itu Arafah 3 kilometer lagi. Saya di situ mulai nangis ya. Saya lihat ke atas ini kan, itu kan masih subuh menjelang subuh. Saya sampai Allah, aku lakukan ini bukan karena takabur, cuma saya tuh ingin menghayati ya. Apalagi dulu mungkin Rasul itu kan sebulan ya, udah sebulan ke Madinah, udah dikejar-kejar musuh gitu kan, macam lah banyak masalah. Kita cuma begini aja kok susah gitu kan. Jadi saya bilang, kalaupun ini ya sampai saya mudah-mudahan menggugurkan dosa khususnya orang tua saya, ya umumnya kita semua lah. Dari situ saya punya kekuatan, jalan lagi, jalan. Dan itu dari subuh sampai Arafah itu jam 11. 11 siang. Ya, 11 siang itu ya. 9 kilo, jadi total dari Mekah itu 21 kilo. Begitu Arafah. Jadi nyampe Arafah itu kan ngejar wukuf ya, habis zuhur. Jadi saya tuh pas duduk itu, dia maju gitu. Kaki nggak bisa gerak. Ya Allah, kau takdirkan aku tahu tidak hanya semata-mata Tuhan itu menakdirkan sesuatu kan pasti punya rencana gitu. Nah sekarang kau takdirkan aku begini, kau pasti punya kasih aku kekuatan gitu kan. Dari situ setelah saya gitu, ya insya Allah mungkin karena sugesti, mungkin juga bantuan Allah. Jadi kuat, udah makan gitu, saya bilang masuk ke tenda, kayaknya kok penuh, saya di luar. Setelah khotbah, sholat, khotbah, ya itu Bu masing-masing keluar, udah sendiri aja gitu. Nah terus selesai wukuf. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Hai sekalian manusia. Saudara kita Pak Haji Hendarjat dan salawat salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW, termasuk bagian-bagian apa saja dan program-program yang mau kita selenggarakan agar alumni kloter ini menjadi wahana atau kendaraan kita untuk ibadah secara ijtimai, secara berjamaah. Program tadi juga akan diisi dengan tausiah. Harapan kita AA bisa hadir. Namun pilihan lain kalau ada kesibukan mungkin ke. Sudah berkali-kali kami membuat pertemuan di rumahnya Pak Rudi, kemudian di rumahnya Pak Haji Ade, beberapa kali juga di Nusa.
sudah mulai konkret tentang apa-apa yang bisa dimiliki. Karena bahkan sempat kita mengunjungi tanah wakafnya di para haji dan hujjaj, mudah-mudahan kesempatan ini kesempatan yang berharga. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini niat dan langkah kita tertuju karena Allah semata, sehingga ini salah satu ikhtiar kita dalam memelihara haji yang mabrur dan mabruroh ya, amin ya rabbal alamin. Kebetulan pada saat ini pada tanggal 12 Rabiul Awal, besoknya meninggal Isa Al-Masih. Jadi lahirnya Rasulullah, kemudian Rasulullah sampai ke Madinah, dan Rasulullah wafat kan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada 3 momentum sebetulnya 12 Rabiul Awal itu. Tidak hanya Maulid Nabi, kalau kita lihat sejarah, Maulid Nabi ya jelas tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal sama. Kemudian wafatnya pun 12 Rabiul Awal. Senin semuanya itu. Ya. Begitu Senin, lahir Senin, sampai ke Madinah Senin, kemudian wafatnya pun hari Senin. Selasa dimakamkan. Ya. Dulu kita sudah bahas tentang sejarah Rasulullah A sampai Z ya. Sehingga kita terenyuh ketika di Mekah yang mau ke Madinah sampai ke wafat Rasulullah seperti apa, Yasin, Toha dan sebagainya. Jadi Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah, ya, tahun gajah, bertepatan ketika diserang oleh tentara Abraha ketika itu, ya Abraha. Kemudian Rasulullah sudah ditinggal oleh bapaknya ketika usia berapa? 6 tahun ya dalam kandungan, ya, 6 bulan, maaf, 6 bulan dalam kandungan. Sudah tidak ada bapaknya, sudah yatim. Kemudian ketika usia 8 tahun, maksudnya 8 tahun, 6 tahun saya juga lupa, ibunya yang meninggal dunia ketika nengok ataupun ziarah ke makam bapaknya di Madinah. Kakeknya Abdul Muthalib, ya. Kemudian istrinya Siti Aminah, ibunya Siti Aminah. Kemudian istrinya ada berapa? 11 sampai 11. Ya. Siti Khadijah, kemudian Aisyah, Siti Hafsah, kemudian lagi Sauda, ya. Kemudian Ummu Kulsum dan sebagainya, itu istri Rasulullah. Ya. Nah, itu kemudian yang merawat Rasulullah ketika itu Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya Abu Thalib. Abdul Muthalib kakeknya. Sedangkan yang menyusui Rasulullah Halimatus Sa'diyah. Itu tentang silsilah Rasulullah ya. Kesananya tentu banyak. Cucunya Hasan, Husain, kemudian ada 7. Sekarang masih ada keturunan Rasulullah ya, yang ada di daerah Yaman, itu banyaknya di sana keturunan Rasulullah. Maka apabila dengan Habib, itu adalah keturunan Rasulullah ya, Habib. Kalau perempuan Syarifah seperti narinya. Jadi tentu keturunan Rasulullah pun ya ada yang baik, ada yang jelek ya. Ketinggalkan itu pertama kita Allah, yang kedua keturunannya ke Rasulullah, karena dakwah yang akan mengalir terus kepada keturunan Rasulullah. Tentu yang kita ambil yang baik-baiknya, yang jelek ya kita tidakkan, seperti itu. Nah kemudian dalam rangka silaturahim ini saya akan mencoba menyampaikan tentang kiat-kiat menjemput rizki Allah yang telah Allah tetapkan. Di dalam hadis Rasul menyampaikan, inna ahadakum yusma'u qalbuhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi dulu sudah sampaikan bahwasanya kita itu diciptakan 40 hari berupa sperma, 40 hari kemudian berupa segumpal darah. Kemudian rizkinya sudah ada. Yang ketiganya amalnya. Yang keempat adalah nasib, sudah ditentukan oleh Allah. Nah dalam 4 bulan ini maka jangan kaget pada 4 bulanan dan sebagainya, karena ada mendoakan oleh Allah ditetapkan yang baik, yang terbaik. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mencari rezeki, tidak pernah. Tapi Allah memerintahkan kita untuk
menjemput atau mencari karunia-Nya. Jadi lihat dalam hadis Al-Quran tidak ada Allah memberitakan cari rezeki nggak ada. Tapi cari karunia-Nya. Wa batagu min fadlillah, cari karunia-Nya, cari karunia Allah. Dalam surat Al-Jumu'ah diterangkan, dan apa saya? Wa batagu, kalau mencari itu belum tentu ada. Kalau menjemput pasti ada. Kalau mencari, misalkan saya mencari Pak Is misalkan di terminal Lewi Panjang, kalau di sini rambutan, kampung rambutan. Berarti tidak tahu nih kapan datang, ya di mana dan sebagainya. Karena mencari. Tapi kalau menjemput itu sudah ada nih waktunya, kapan tibanya, dari Bandung jam berapa, kemudian tempatnya di mana, naik apa, bis apa, ya itu sudah tentu karena menjemput judulnya itu. Tapi kalau mencari masih bingung nih kemana mencarinya. Menjemput mah, jemput sudah ada di depan, sudah ada tamu misalkan dijemput. Dicari mah tamu ada hari ini, dicari itu susah. Nah seperti ini dijemput nih, ada tamu datang, dijemput karena sudah ada waktunya jam berapa pertemuan dan sebagainya. Karena itu ada beberapa kiat bagaimana menjemput rizki Allah. Rizki Allah bukan identik dengan nominal saja, dengan harta, tapi rizki Allah kita sehat itu kan rizki luar biasa. Datang ke sini rizki ini, rizki. Orang lain ada yang kemana ya, ada yang boleh jadi dapat hikmahnya sekian, berapa persen, ada yang dapat lebih dan sebagainya. Oleh karena itu apapun ini rizki Allah. Kita sehat rizki Allah luar biasa. Kita kemarin haji rizki ya. Boleh jadi kita mengeluarkan nominalnya, tapi itu investasi buat kita supaya ada nanti dicatat misalnya jadi haji mabrur surga, sudah ada nama kita. Tapi kalau tidak pernah haji dan sebagainya, maka surga boleh jadi didapat tempat lain, tapi kalau kita sudah ya, jadi jangan kaget kita suka ternyuh ketika lewat makam Rasulullah itu, karena Rasulullah hadir ketika itu menjawab salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab waalaikumsalam, nanti bulan bin bulan bersama ya, itu ya Rasulullah. Nah itu dengan cara salawat. Bahkan tahun 2005 ada kisah jamaah haji ya, bareng dengan saya berangkat ya. Dia bacanya memang hafal ya. Kalau kita mah robana atina di dunia ya, sampai malaikat apa pasti robana lagi kita lagi. Robana lagi. Dia mah salat tiap putaran itu. Ketika ditanya nggak mau jawab tuh. Akhirnya besoknya lagi tawaf lagi, salawat lagi bacanya. Penasaran ditanya apa sih kenapa baca salawat terus ketika putaran 1 sampai akhir. Akhirnya si bapak tersebut bercerita bahwasanya ketika bapaknya meninggal wafat, mimpi si bapak tersebut tuh. Jadi orang tuanya meninggal, ketika dalam mimpinya si anak tersebut memimpikan bapaknya. Mukanya itu hitam, wajahnya itu terang saja, gelap. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dalam mimpinya itu dan mengusap mukanya, tiba-tiba putih bersih dibersihin. Di dalam mimpi tersebut ditanya oleh bapak tersebut, kenapa yang tadinya hitam sekarang jadi putih, bersih. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, dulu dia selalu bersalawat kepada Rasulullah ya, sehingga dipesan menjadikan bersih. Nah itu jadi sehingga si bapak tersebut setiap putaran ingat ke bapaknya, ingat kepada Rasulullah, bersalawat aja setiap kali itu, selalu tidak pernah ketinggalan ya Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Itu dengan cara salawat. Bahkan dalam hadis Siwatul Muzi, kalau salah saya riwayatnya, itu dijelaskan ketika nanti hari kiamat kemudian akan dihisab, umat dari Nabi Adam bangun apabila istri-istrinya itu mendukung. Tapi kalau istrinya tidak mendukung, jatuh ke negara. Nabi Adam jatuhnya sama istrinya. Nabi Adam, Fir'aun ya, jatuhnya sama istrinya. Suruh dirawat nih Nabi Musa gitu. Dirawat, tapi tidak dengan buku sebenarnya, tidak patuh kepada perintahnya, tapi akhirnya dilawan oleh Musa anaknya itu, dirawat dan sebagainya. Banyak kisah-kisah seperti itu lah. Pada intinya ketika ke Nabi Adam jangan ke saya, tidak layak, larilah ke Nabi Nuh. Sampai ke Nabi Nuh pun sama, jangan ke saya, karena saya pernah ketika itu murka kepada umatku sehingga ditenggelamkan umatku dengan banjir tersebut. Akhirnya lari saja ke sana ke Nabi Ibrahim. Sampai ke Nabi Ibrahim sama, jangan ke saya tidak layak untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Dikarenakan saya pernah membohong 3 kali.
Yang pertama, dulu ketika ditanya oleh raja, siapa ini? Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah saudara perempuanku, padahal istrinya, gitu ya. Perempuan benar kan, saudara perempuan Nabi Adam, gitu ya. Itu mengatakan seperti yang pertama. Yang kedua, ketika ditanya, siapa yang merusak berhala ini? Nabi Ibrahim menjawab, tuh, ya, tuh. Nah, padahal yang ibu jarinya ke dia, ujungnya ke itu, tuh, gitu ya. Dia ke dia. Nah, itu ngomong satu lagi saya lupa. Nah, ketika itu maka jangan ke saya pernah berbohong. Lanjutlah kepada Nabi Isa. Sampai kepada Nabi Isa sama, jangan ke saya nih minta syafaat. Karena saya pernah dijadikan sesembahan oleh orang-orang ketika itu, Nasrani dan sebagainya. Saya tidak layak, maka larilah ke Muhammad, ya Rasulullah. Maka ketika itu umat pada lari ke Rasulullah minta syafaat, dan diberikan syafaat ketika itu. Disegerakan hisab, dan bagi yang sholawat di antara sahabat Rasulullah maka mendapat syafaat ketika itu. Diperingatkan, bahkan ditolong oleh Allah. Itu janji, barang siapa yang sholawat kepadaku wajibat syafaati, maka wajib bagi diriku untuk memberikan syafaat kepada dirinya. Ya. Itu syafaat Rasulullah. Maka perbanyak sholawat. Menjemput rezeki pun sama dengan sholawat, ya. Dengan cara sholawat. Tahadus bin nikmah saya diundang oleh Allah ke tanah suci, perbanyak sholawat, ya. Porsi belum ada, misalkan 2008, 2009 sudah ada, ya. Maka dijauh sampai 2011, 2008, 2009, 2010, 2011. Nah, itu dengan cara sholawat, ya. Umroh pun sama. Ketika tawaf saya sholawat, ada tawaf pertama apa bacaannya, terusnya. Itu dengan cara salawat. Oleh karena itu salawat dan salawat pun bermacam-macam, ya. Jangan ada yang membid'ahkan ini salawat ini bid'ah sebagainya. Orang membid'ahkan tidak tahu, karena di dalam hadis itu barang siapa yang berdoa digandeng, diapit dengan salawat, maka doanya akan terkabulkan. Ya. Jadi tidak ada hijab. Allah sangat malu untuk tidak menjawab doa tersebut. Sama salawat Harijah itu adalah doa. Pertamanya salawat, tengahnya doa, terakhirnya salawat. Baik, itu tentang salawat, ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan tentang salawat ini, karena kita umat Rasulullah. Orang lain saja umat dari Nabi Adam minta syafaat kepada Rasulullah, masa kita sebagai umatnya tidak bersalawat kepada Rasulullah. Jadi bagi yang mengatakan tidak ada salawat dunia, tidak ada Rasulullah SAW, jangan pakai salawat, ada doa saja. Doa Harijah, misalkan doa Takribiyah dan sebagainya. Karena yang menjadi masalah adalah nama salawatnya. Kalau kita memahami doa hadisnya, ya tidak akan salah paham. Karena barang siapa yang menghafid atau menggandeng doa dengan salawat pertama dan akhir, maka aku malu untuk tidak menjawab. Sallallahu alaihi wasallam jadi nabi nabi Muhammad bisi hadis nabi mu'awiyatin masalamatin wa'ulubin malam wa'ala alihi wasallam. Itu salawat haji. Kalau pengen haji Allah, ya. Kalau pengen disehatkan, salawat syifa, Allahumma salli bin kulli adwaiha dan seterusnya. Kalau ingin rezekinya berkah, salawat fatih, penyambutan dan sebagainya, ya. Kemudian bingung, ya, misalkan waktu tinggal laku-laku dan sebagainya, salawat fatih, dan apapun kita ada salawatnya. Karena itu dengan cara salawat. Itu yang pertama adalah salawat karena Rasulullah kepadaku, aku akan balas 10 kali lipat. Tiba-tiba pulang dari haji, habis berdima, esok harinya telepon dari Telkom. Ustaz, bisa datangnya ke Telkom? Ada apa? Ini ngambil uang. Kenapa berhenti? 30 juta. Soalnya. Kemudian ada yang tiap bulan itu alhamdulillah jalan terus. 3 bulan sudah hampir 70% bangun. Biayanya 400 juta lebih, baik ya. Alhamdulillah. Itu dengan cara sholat di kebun Yamani, Tuhan. Dan lain-lainnya itu banyak sekali semuanya. Oleh karena itu bagi yang belum sholat, saya ajak untuk umroh nanti.
sholat duha di sana ya. Amin. Amin. Ya. Seperti itu. Jadi sholat duha yang ada di jalan, karena dalam doanya Allah mengatakan surat Islam tamsilhu. Kalau rezeki kami di langit turunkan, di bumi keluarkan, susah mudahkan, haram haramkan, sedikit banyakkan. Apalagi ya, itu doa ketika sholat duha. Kemudian yang lainnya, barang siapa ingin sesuatu maka akan sholat duha. Karena dalam studi kita itu ada 360 ruas studi. Jadi sholat duhanya ketinggalan. Karena setiap ruas itu harus disedekahkan, harus ada sedekahnya. Maka cukup dengan 2 rakaat sholat duha itu beres. Nah, sholat duha lakukan. Kalau biasa 2 rakaat dulu. Kalau sudah terbiasa lakukan 4 dan seterusnya sampai 8 rakaat. Ada riwayat 12 rakaat ya. 2 rakaat itu 5 menit beres. Kalau berangkat kerja jam 7 misalkan habis mandi, wudu, gelar tikar atau sejadah, kan sudah beli kemarin ya sejadah. Jangan dibagikan, dipakai enggak ya. Dipakai kemudian sholat 2 rakaat duha selesai. Nah ya, kalau tidak ada yang di atas meja apa-apa seperti itu, pasti ada ruangan lakukan sholat duha. Itu luar biasa. Jadi cara menyebut rezeki Allah yang pertama adalah sholawat, yang kedua adalah dengan cara sholat duha, yang ketiganya silaturahim. Silaturahim ini dalam hadisnya man arada ayyabsu taulahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi asarihi falyasirahimah. Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya, diberkahkan, dan ingin dipanjangkan usianya berkah, maka silaturahimlah. Kalau dari segi akal, silaturahim ini kenapa rezekinya bisa jadi berkah, panjang, mudah? Lihat saja sekarang ini sudah dipakai oleh orang-orang non-muslim, MLM. Padahal Rasul sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu silaturahim itu, MLM itu. Mulai dari dagang sampai sini, kemudian terus sudah siapa saja yang beli terus seperti itu. Ya, itu MLM silaturahim. Kemudian kalau kita jarang silaturahim bingung nih. Dan seterusnya. Yang tadinya 50.000, tapi kalau silaturahim bisa jadi 5.000 dan sebagainya. Itu dengan cara silaturahim. Ya. Sama seperti pun silaturahim. Kemudian yang keduanya hikmah silaturahim adalah usia kita akan berkah, bukan panjang. Yang panjang kalau saya kamu panjang repot, ini 200 tahun diberikan usia oleh Allah, kan repot 200 tahun. Ya. Mereka itu diberikan usia yang berkah, sehingga dengan usia yang berkah ini akan manfaat. Lihat para ulama walaupun usianya 40 tahun, 45 tahun, tapi dikenal sampai sekarang. Lihat Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi, usianya kan gitu, tapi dikenal sampai sekarang. Dan dipakai kita haji pakai mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Kemudian tasawuf Ghazali dan sebagainya. Itu dengan usia yang berkah. Walaupun dicatat oleh Allah 30 tahun, tapi berkah. Atau kita yang diberikan usia 60, tapi karena kita berkah anak besok mati sing